Halo Agile Nation, selamat datang kembali dalam acara Agile Nesia Podcast Reborn. Dan di sesi hari ini saya ditemani oleh co-host saya, yaitu Pak Iksan. Halo Agile Nation, senang bertemu dengan Anda semua. Dan hari ini Pak Iksan kita ada tamu spesial dan merupakan member komunitas dari Agile Nesia juga. Wah, seru nih kayaknya nih. Pastinya, ya, yaitu Mbak Kartika. Ya, halo Agile Nation. Oke, pertanyaan pertama dari saya dulu ya. Ya. Mbak Boleh. Kartika, kalau harus perkenalan, siapa sih Kartika itu? Ya, thank you ya Mas Atar sebelumnya. Siapa Kartika? Kartika pastinya Agile Nation, salah satu Agile Nation. Saya saat ini sebagai konsultan di salah satu global consulting di Jakarta, headquarter-nya di Jepang. Saya memang bergerak di financial services industry, banking institution, ataupun multi-finance, insurance. Saya provide services baik itu dari sisi teknologi ataupun business process improvement dan sebagainya, yang pasti value creation buat customer-customer saya di industri perbankan dan multi-finance. Okay. Ya, sekilas background saya, Agile Nation, Mas Atar dan Pak Iksan. Seleb Agile Nation nih. Sebelum ke Pak Iksan nih, ada satu pertanyaan nih. Apa fun fact dari Mbak Kartika? Oh, fun fact. Saya sangat mencintai human, ya. Saya sangat mengagumi human, menyebabkan saya sebetulnya tidak suka binatang. Yang suka binatang? Jadi kalau ada ibaratnya selucu apapun kucing ataupun papi gitu, saya nggak bisa. Kenapa? Maaf. Alergi atau? Enggak, saya takut aja. Kucing lucu padahal. Anak kucing yang nggak akan mungkin cakar, gigit. Ya, memang lucu dan saya memang setuju untuk melestarikan gitu. Tapi tidak perlu saya sentuh. Gitu. Oke. Binatang tertentu saya juga memang suka ya. Singa, harimau yang berbahaya-bahaya saya suka tuh. Pastinya. Ya. Sebaiknya dilestarikan di tempatnya gitu. Jauh-jauh dari kita. Nggak usah datang ke rumah gue lah ya, minta ikan, nggak usah ya. Oke, Pak Iksan mungkin. Oke, wah ini menarik nih menghadirkan Tika di sini ya gitu ya. Terlepas dari Tika sendiri juga salah satu member dari Agile Nation, tapi menarik sih untuk mendengar apa lebih dari Tika ya. Terutama podcast ini kan mungkin bau-baunya kan project management nih. Iya. Nah, mungkin pertanyaan singkatnya, apa hubungannya pekerjaan Tika dengan project management? Nah. Baik. Jadi mungkin saya flashback sedikit ya, cerita kenapa kok saya bisa terjun di dunia ini. Terdampar ya, betul, terdampar. Kata yang tepat. Jadi awalnya tuh dulu background saya itu programmer. Oh. Ya, saya waktu coder ya? Coder. Wow. Sama dong. Sama. Iya, tapi udah murtad. Udah murtad. Saya mengikuti murtadnya. Jadi saya dulu waktu lulus di tahun 2011. Saya bekerja pertama kali itu di salah satu SI, System Integrator, company yang cukup besar ya, under salah satu grup besar. Saya saat itu masuk ke divisi core banking. Wow, berarti hard coder dong ya? Ya. Wow, oke. Ya, salah satu programming language itu dibangun di bahkan dibangun di salah satu mainframe yang terkenal itu ya. Saya nggak perlu sebut mana. Oke. Terus ya saya coder intinya, dan kemudian project pertama saya itu di Medan. Nah, project pertama saya di Medan, saya saat itu cuma dibilang, kamu jalan, dikasih tiket berangkat. Tiket pulang nggak ada? Tiket pulang nggak ada. Nah, terus saya tanya, ini apa? Ini meneruskan project teman saya yang resign. Gitu. Terus saya ditemani satu orang atasan saya, dia beli tiket PP. Sayanya nggak ada tiket pulangnya gitu kan. Baru fresh grad, terus ketika saya akhirnya jalan, terus saya duduk di klien saya dapat pesanan, develop ini. Sudah selesai deliver, saya minta ubah yang ini. Coding lagi.
Datang jam 8 pagi, pulang jam 12 malam. Besoknya lagi 8 pagi, 12 malam gitu kan. Sampai 1 bulan penuh, akhirnya saya request untuk pulang gitu. Dari situ saya mulai berpikir, sebetulnya ada nggak sih cara untuk memanage project dengan baik gitu kan. Menarik. Why-nya dapet ya. Terus itu berpikir, ada nggak ya dokumentasi gitu kan ya. Dokumentasi ataupun hal-hal yang menjadi agreement antara third party dengan end user gitu. Sehingga kita semua bisa create value ya yang diharapkan, tapi juga saling convert di posisinya masing-masing gitu ya. Dari situ saya baca buku, saya belajar, dan akhirnya memutuskan untuk saya mau jadi seorang PM yang ngerti teknis juga, yang bisa ngomong sama technical tim saya, tapi saya juga tahu bisnisnya gitu. Jadi saya tahu kedua hal karena backgroundnya teknis dan saya belajar bisnisnya, saya belajar project management. Itu asal mula terdamparnya. Dan apa kaitannya dengan consulting firm ya, ataupun pekerjaan saya sebagai konsultan sekarang. Sebagai konsultan pastinya kita dituntut di level managerial tertentu ya, bisa mendeliver solution, bisa mendeliver value, tapi bisa juga mengkontrol projectnya sesuai dengan harapannya dan kesepakatan antara consulting firm dengan user, di mana itu jalannya ya project management kan sebetulnya. Jadi sebagai PM tapi sebagai konsultan juga yang provide solution gitu. Wah menarik nih. Yang ketertarikan saya yang pertama adalah rupanya perkenalan beliau ini dengan project management was not a good experience. Kayaknya itu satu kesamaan gitu ya, antara saya Pak Atar dengan Mbak Tika juga. Tapi menariknya, sebelum saya kasih ke Mas Atar, saya tidak melihat stereotyping seorang hardcoder di individu beliau ya. Karena hardcoder buat saya gitu ya, stereotyping itu yang jelas kalau nggak kacamatanya tebel gitu, terus mungkin rambutnya cowok gitu, rambutnya panjang gitu, mungkin wajahnya juga lusuh gitu pastinya. Cuman nggak kelihatan nih ini ya. Luar biasa nih. Ini mungkin cocoknya kayak kerja apa ya? Akuntan kayaknya. Akuntan, accounting, gitu. Sales, kemudian gitu ya. sales, peneliti juga, educator gitu ya. Nah, Mbak Tika udah certified apa aja nih? Di project management ya? Di project management saya kebetulan saat ini sudah certified PMP dan PMICP. Nah, salah satu yang membuat saya ambil PMP juga beliau, dosen saya di salah satu universitas. Jadi beliau memperkenalkan tentang project management juga, terus membuat saya, ini bisa mendukung pekerjaan saya nih. Saya jadi tahu theoretical-nya dan tahu how to-nya juga di praktek. Pak Ihsan kalau ngajar jadi dosen gimana sih? Penasaran saya. Karena ketemu Pak Ihsan cuma ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi aja. Kan kalau ngomongin orang jangan di belakangnya ya, langsung depan orangnya aja. Biar Agile Nation tahu juga nih, Pak Ihsan kalau jadi dosen killer atau enak nih? Ayo loh, dinilai langsung Pak Ihsan. Ya, baiklah. Nilai-nilainya jangan diralat ya Pak. Bukan 11 dari 100 ya? Bukan, pastinya bukan. Jadi Pak Ihsan ini punya karismatiknya sendiri nih. Wow. Ini Hanus ya, bukan karena saya mahasiswanya ya. Mantan mahasiswa. Jadi Pak Ihsan orang yang bisa menyampaikan materi yang bahasanya tuh dipermudah untuk kita-kita gitu. Jadi kita bisa menangkap dengan baik gitu ya. Tapi yang membuat saya amazed adalah di kelas itu kita bisa tersihir untuk memperhatikan beliau. Biasanya kan dosen-dosen killer tuh yang kita perhatiin kan. Udah kena teguran atau udah kena lemparan apapun itu kan ke kita kalau berisik. Kalau Pak Ihsan nih enggak. Jadi kelas tuh bisa betul-betul pay attention ke beliau. Karena mungkin message dan statement yang disampaikan Pak Ihsan ini betul-betul penting nih buat mahasiswanya. Gitu sih. Ini Hanus ya Pak. Ada review ya depan orang yang langsung ya. Spill nih sehari ini. Ya. PMP tahun berapa Mbak Tika? Saya PMP itu tahun 2017. 2017. Relatif. Berarti yang udah yang itu ya, udah yang 6 edition berarti ya? 6 edition ya. Oke. ACP 2021. 2021 ya.
Nah, kita kan di podcast sebelumnya kan ngomongin sertifikasi ya dengan Pak Ihsan ya. Nah, menurut Mbak Tika gimana tuh setelah dapat sertifikasi PMP atau event ACP, mungkin perjuangannya dan manfaatnya gitu. Mungkin boleh di-sharing ya ke Agile Nation. Tapi sebelum ke sana sih menariknya nih, biasanya orang-orang yang habis generasi yang sekarang gitu ya, habis mendapatkan sertifikasi itu langsung update ke LinkedIn biasanya. Nah, sebelum masuk ke sana pengen tanya dulu nih. Begitu di-update LinkedIn-nya, impact-nya ada nggak waktu itu? Yang pasti sih ucapan banyak ya. Ucapan banyak. Jempol banyak juga itu ya. Mulai masuklah beberapa tawaran gitu kan ya, opportunity gitu ya. Tapi balik lagi itu kan sebagai salah satu trigger saja sebetulnya. Tapi kembali lagi hasilnya itu dari capability kita juga sih kalau saya nilai ya Pak ya. Capability kita, experience kita didukung, kita tahu dari dua sisi theoretical dengan mengambil sertifikasi dan juga experience yang kita build sih. Oke. And talking about certified practitioners gitu, kita perlu kasih apresiasi Mbak Tika karena tidak banyak certified practitioners di Indonesia yang kaum wanita. Iya. Jadi kita harus Mbak Tika nih jadi inspirational nih gitu ya buat Agile Nation ya, terutama female in project management ya gitu. Pokoknya yang jelas gitu. Kita dorong ya siapapun itu gitu. Tapi pastinya female project management tuh buat kita tuh adalah satu mungkin ya sedapat mungkin kalau bisa inclusions gitu ya, terus persamaan position segala macam tuh dengan konteks profesionalisme itu harus sama gitu ya. Oke, kita dengerin lagi nih dari Mbak Tika nih tadi pertanyaannya. Dari perjuangannya dapetin PMP, karena kan PMP itu selalu sampai sekarang ya, mungkin Pak Ihsan udah lama PMP, saya pun dari 2010, itu selalu menjadi momok banyak orang, karena di reputasi itu ujian yang sangat susah, dan lain sebagainya. Nah, Mbak Tika sendiri gimana perjuangan mendapatkan PMP? Hannes komen ya. Jadi kalau saya bandingkan antara PMP dengan PMI SCP, jujur perjuangan saya berat di PMP saat itu. Di PMP saat itu karena pada saat itu kan saya merasa, saya sudah menjalankan profesi sebagai seorang PM gitu ya, dan saya sudah tahu seharusnya seperti apa gitu. Jadi agak-agak ini juga nih tanda kutip mungkin agak-agak sombong gitu ya. Jadi saya baca teorinya, begini, oke, gitu ya. Tapi pada saat saya mengerjakan soalnya, saya tanpa sengaja tuh saya ngisi jawabannya itu yang sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Itu salah strateginya sebetulnya kan kalau kita mau ngambil dalam ruang lingkup, maksudnya mau ngambil sertifikasi PMP gitu ya. Itu sebetulnya metode yang kurang betul gitu ya untuk seperti itu. Nah, makanya perjuangannya itu cukup berat karena saya belajarnya itu cukup lama, 1 tahun belajar untuk ngambil sertifikasi PMP. Banyak latihan soal, kemudian ikut community seperti Agile Nesia ini, terus kemudian saya juga ikut study group. Saya belajar dari yang sudah memang sudah certified. Banyak deh pokoknya perjalanannya cukup berat sampai akhirnya lulus ujian. Gitu. Nah kemudian ketika saya ambil PMI SCP itu, triggernya sebetulnya dari Agile Nesia juga. Saya masuk ke dalam community Agile Nesia, terus saya lihat diskusi-diskusinya cukup bermanfaat gitu ya. Dan di pekerjaan saya saat ini juga kan, kita juga mulai mengarah ke Agile gitu. Seperti itu pada saat itu ya, back to 4 tahun yang lalu, 3 sampai 4 tahun yang lalu. Saya mau tahu ini belajarnya seperti apa, ini bagaimana. Nah, mungkin karena saat itu saya sudah masuk community tersebut, jadi saya sedikit banyak punya exposure terhadap soal-soalnya seperti apa. Dari awal udah terexposure dan ada pengalaman PMP juga. Nggak boleh mindsetnya hanya pengalaman, tapi harus baca bukunya, harus latihan soal, ketemu Mas Atar, ketemu teman-teman yang lain, ikut study group Agile Nesia juga. Nah,
saya belajar mungkin 4 bulan atau 5 bulan gitu ya, terus lulus ACP seperti itu. Jadi memang agak jomplang sih effortnya untuk ambil PMP dan PMI ACP. Oh, berarti waktu PMP kemarin masih mandiri belajarnya, belum masuk ke komunitas gitu atau dengan study group gitu waktu PMP dulu. Waktu PMP dulu awalnya belajar sendiri, terus kok pakai exam simulatornya kok nggak achieve ya scoringnya gitu ya. Akhirnya saya ikut study group ya, ikut study group dari suatu community. Terus saya akhirnya memutuskan, tapi tetap nggak pede nih. Akhirnya saya ambil kelas, ambil kelas, terus intensif untuk sertifikasi, dan saat itu ya memang perlu modal sendiri ya untuk ambil dan akhirnya lulus. Nah, kalau ACP ini minim sekali sih di Ajalnesia saja, saya bisa lulus dalam 5 bulan gitu. Karena ini kelemahannya sih ya menurut saya, Pak Ihsan, Mbak Tika. Karena PMP so difficult, so most of us think ACP itu as difficult as PMP. In terms of persiapannya harus sepanjang PMP. Jadi buat Agile Nation sebenarnya yang udah ber-PMP, kalau menurut teman-teman itu 60%-an udah lulus PMP, itu udah modal 60% untuk ACP sebenarnya. Gitu. Jadi karena ujian PMP kan juga sekarang udah mulai banyak soal Agile. Iya, betul. Gitu. Perbedaannya kalau di PMP pertanyaan Agile-nya lebih ke arah life cycle apa yang kita pakai. Kalau di ACP lebih ke arah teknik Agile-nya. Jadi udah seremoninya, metodenya dan lain-lain sih. Tapi hebat juga ya, maksudnya kalau orang Jerman bilang tuh one slagig gitu loh. Jadi sekali ujian langsung lulus. Saya kan waktu itu enggak ya. Ujian pertama PMP kan nggak lulus kan gitu. Karena ini ada ininya nih, ada sebabnya nih. Seperti tadi yang Mbak Tika bilang. Jadi kita menjawab pertanyaan waktu itu memakai mindset-nya kita sebagai practitioners gitu ya, bukan berbasis standar yang memang ada di dalam project management guideline gitu sih. Nah, mungkin nyambungin tadi ya Pak Ihsan, nyampein pesan juga buat Agile Nation nih. Jadi buat teman-teman yang ngambil ujian PMP dan fail in first attempt, jangan give up ya. Yes, betul banget ya. Pak Ihsan sendiri lulusnya second attempt. Dan Pak Ihsan pernah menjabat sebagai PMI Presiden chapter ya di Indonesia. Gitu. Jadi jangan give up aja sih sebenarnya. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan ngerasa bahwa wah it's the end of the world gitu ya. Masih ada. Dan yang pastinya kabar gembiranya kan 50%. Kalau yang kedua lebih murah lah, bukan 50%. Harganya lebih murah. Ya, harganya lebih murah ya kalau. Tapi jangan sampai nggak lulus gitu maksudnya ya. Alright. Kemudian kita ngomongin Agile kali ya. Mbak Tika, gimana transisi dari belajar PMP yang cenderung waterfall, process based gitu, dengan style Agile yang membutuhkan juga perubahan mindset ya? Gimana tuh belajarnya? Atau tips and triknya dulu kali ya? Nah mungkin saya cukup beruntung juga ya, karena pada saat saya memutuskan untuk belajar Agile di tempat kerja saya yang sebelumnya itu, kita juga dituntut untuk, ya tanda kutip beruntung, kita dituntut untuk mengaplikasikan Agile di company gitu ya. Nah jadi selain saya baca bukunya, kita juga langsung ibaratnya kayak disuruh langsung jalan gitu, disuruh langsung jalan di situ. Nah terus ya udah saya baca, berarti Agile ini sebetulnya bukan metodologi, Agile itu mindset gitu kan. Terus kita saya coba untuk shifting mindset saya, melihat cara bekerjanya, nggak cuma technical area ya, tapi put trust kita ke tim itu juga penting gitu ya. Terus dari diri sendiri belajar untuk mulai transparan ke tim gitu ya, open minded, menerima masukan dan sebagainya. Mindset yang memang harus dibentuk dan nggak langsung kebentuk gitu aja ya, butuh proses juga gitu ya. Nah selain itu ya ditambah supaya nggak salah jalan juga, ditambah dengan teori-teori yang kita baca dari narasumber, kemudian bertukar pikiran di community, dan ya itu memang proses yang saya jalani sih sebelum ambil sertifikasi. Oke.
Ini pas mau ujian ACP, kalau nggak salah sempat ketemu nggak sengaja ya kita dengan Mbak Tika ya? Iya betul. Lagi belajar kan? Lagi ketemunya lagi belajar lagi ya. Jadi kegap belajar. Bagus segera belajar ya. Itu H-1 atau H-2? Wah tuh lupa, kayaknya mendekati sih itu. Mendekati ya. Mendekati, melihat Mas Satar dan Pak Iksan dari kejauhan, kayaknya iya tuh. Terus mendekat, wah ini kayak ibaratnya premonition, saya kayaknya bakal lulus nih. Gitu. Karena melihat mereka gitu kan, oh ya saya lulus. I see the sign. Gitu. Jadi Agile Nation waktu itu kan memang saya dengan Pak Iksan sering ngopi-ngopi bareng lah ya, gitu. Dan waktu itu ngopi-ngopi di daerah Menteng. Terus ada Mbak Kartika lagi serius belajar, ternyata buat nyiapin ACP-nya. Dan alhamdulillah ternyata lulus gitu ya. Kemudian implementasi bagaimana sih Agile di tempat kerja? Mungkin Mbak Tika kan background-nya juga sebagai praktisi ya, gitu. Mungkin kita bisa mendengarkan dari Mbak Tika nih Agile Nation, implementasi Agile seperti apa, dan mungkin challenge-nya apa? Kira-kira gimana tuh? Dari pengalaman ya? Oke. Wah, pertanyaannya berat nih. Jadi tergantung kita berada di mana sih. Pertama itu. Jadi waktu sebelum masuk ke consulting firm gitu ya, saya pernah bekerja di salah satu multi finance company. Nah, di situ penerapan Agile-nya itu juga punya challenge yang cukup unik. Misalnya kita akhirnya menyadari bahwa ini challenge-nya adalah mungkin top management juga perlu punya exposure terhadap Agile gitu ya sebelum working levelnya menjalankan Agile sendiri gitu ya. Salah satu framework-nya bebas apapun itu, tapi yang pasti mindset-nya harus Agile terlebih dahulu. Itu salah satu challenge. Nah, dengan saya bekerja di consulting firm, kliennya kan juga cukup beragam. Meskipun secara industri mungkin sama ya, fokus di finance services. Nah, di consulting firm sendiri tergantung kliennya juga. Ada klien yang betul-betul belum terexposure sama sekali terhadap Agile. Tapi mereka hanya punya tagline Agile sama dengan cepat gitu ya. Jadi mintanya adalah cepat pokoknya terdeliver. Itu challenge-nya sendiri. Nah, ada juga klien-klien yang menuntut, saya nggak mau Agile, tapi saya maunya waterfall aja, karena saya kan banking nih gitu. Jadi nggak mungkin cocok nih dengan Agile gitu. Menarik ya. Sebagai seorang konsultan ya saya perlu untuk mendeliver value kan pastinya ya. Dengan cara apapun, kalau memang Agile ini salah satu kata yang terlarang disebut ya berarti jangan sebut-sebut Agile, tapi how we create the mindset-nya itu kan yang penting gitu. Delivernya juga bisa dengan mekanisme framework Agile gitu kayak. Tapi kita mungkin hindari sebut-sebut itu. Jadi implementasinya tuh ya macam-macam, beda-beda, tergantung saat itu kita lagi surfing yang mana. Satu yang pasti dimanapun ya harus create value kan buat si customer, supaya yang kita deliver memang mereka pakai, memang mereka butuhkan gitu ya, bukan sekedar tulisan kertas atau paper requirement saja. Ini menarik nih, Mas Satar, Mbak Tika ya, berbicara sedikit boleh ya tentang filosofinya. Jadi kalau berbicara tentang project management di konvensional gitu, itu kita berbicara tentang produk gitu. Tetapi yang contemporary itu kita bicara tentang value delivery gitu. Jadi tidak hanya kita berbicara tentang bahwa produknya harus gini, produknya harus gitu, enggak. Produknya terserah mau apa gitu, tapi value yang diberikan dari produk itu adalah yang harus dinikmati lah gitu. Nah, ini yang menurut saya shifting mindset yang harus diterapkan ya ke semua praktisi project management termasuk Agile Nation di sini, di mana nih kalau saya dengar dari paparannya Mbak Tika ini terbukti gitu bahwa klien apapun pesanannya nggak peduli gitu, yang penting value yang akan diberikan ke klien itu apa gitu. Nah, tapi menariknya nih saya mau dengar nih dari Mbak Tika. Jadi contohnya gini. Mbak Tika kan tadi ceritanya kan terdampar ya berkarir masih terdampar berkarir di project manajemennya gitu loh. Nah, sekarang sudah berkarir di project management dan sudah sebutlah mendapatkan sertifikasi project management, sudah juga mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang project management.
apa sih yang kontribusi walaupun kecil gitu ya dari Mbak Tika, baik di tempat Mbak Tika yang sekarang maupun yang dulu sebelumnya, yang Mbak Tika tuh berikan gitu, bahwa ini yang saya dapat, sebaiknya nih sekarang kita melakukan dengan cara kayak gini. Oke. Berat juga pertanyaannya. Beratan dari saya atau dia? Beratan Pak dosen ya kayaknya ya. Sama-sama. Ya, pastinya saya setiap saya berkarya di satu tempat ya, saya selalu pasti baseline-nya kan ilmu yang saya dapat atau saya pelajari gitu ya secara teoretikal. Nah, saya selalu lihat di tempat itu tuh bagaimana sih cara kita mengimplementasikannya gitu ya. Nah, tapi kan pasti beda-beda ya, beda-beda. Nah, tergantung nih ketika saya lihat, oh ini sepertinya top management harus di approach terlebih dahulu, seperti itu. Jadi biasanya saya akan lihat satu persatu, saya lihat value apa yang bisa saya create di tempat itu dan stakeholder yang tepat, yang mana yang perlu saya sounding terlebih dahulu gitu. Dengan ya pastinya dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain, orang tersebut boleh di-approach langsung atau tidak cara-caranya ya, seperti itu. Jadi memang perlu melakukan analisis stakeholder terlebih dahulu ya. Ketika kita mau menyampaikan ide kita atau hal yang kita anggap ini bermanfaat nih untuk organisasimu, seperti itu. Jadi memang salah satu caranya itu. Terus yang kedua adalah pastinya saya lihat dari sisi company strategic dulu. Jadi saya perlu lihat company ini nih punya visi misi kemana nih. Meskipun kita tahu ya pastinya di lapangan nggak serta-merta kita sebagai konsultan tuh tahu ini loh company strategic saya di tahun sekian ini. Nanti di 5 tahun ke depan ini. Kita itu kan confidential information biasanya. Tapi dengan komunikasi, dengan menjalin relationship yang baik dengan customer kita, kemudian pasti juga baca-baca berita yang memang public ya, public news, ya dari kita communicate, discuss, kita jadi bisa tangkap nih key strategiknya mereka nih apa gitu. Dari situ baru kita bisa deliver atau mensuggest hal yang perlu mereka lakukan ke depan nih, seperti ini gitu ya. Tapi yang pasti identify juga success factor-nya si company ini apa nih. Biasanya beda-beda. Ada juga key success factor company-nya adalah top down, Ada juga yang key success factor-nya adalah punya tim program manajemen yang baik gitu, misal. Ya banyak hal yang perlu kita identify sih. Salah satunya ya stakeholder, kemudian strategi company-nya dan key success factor dari company tersebut. Ini menarik nih ya. Apalagi tadi kalau kita lihat, terutama di sektor industri tertentu nih, karena tadi udah sempat disebut kalau Mbak Tika gitu ya, terkait dengan industri perbankan yang relatif mungkin sangat rigid ya, karena kan memang ada ininya kan, memang ada regulatornya gitu. Itu gimana tuh tantangannya tuh? Gitu. Apa yang menjadi tantangan utamanya dan waktu itu maksudnya resepnya, versinya Chef Tika tuh gimana gitu waktu mencahin masalahnya tuh? Ya pasti kerja sama tim ya. Jadi bukan one man show sih sebetulnya kalau di consulting firm ini ya. Saya rasa juga kita berperan sebagai konsultan ataupun kita sebagai tim internal dari suatu company, mindset kita harus bisa ke arah ketika kita mau deliver, ini adalah kerja sama tim, bukan one man show gitu ya. Nah, kalau di industri yang saya saat ini jalankan ya, sudah pasti ada baseline regulation yang tadi Pak Iksan sudah sebut ya, dari regulator dan sebagainya. Itu tuh tetap menjadi satu baseline garis keras yang tidak boleh dilanggar. Pasti harus di ranah itu ya, tidak melebihi garis itu gitu. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kita bisa dapetin value, namun jangan langsung ke ideal situation gitu. Jadi harus secara incremental ke sana gitu. Caranya gimana sih? Secara incremental ke sana gitu. Yang memang visible untuk dijalankan sama internalnya mereka gitu ya. Ya di support
consulting firm, tapi kita harus tahu apa yang visible untuk di-achieve mereka nih secara incremental supaya tujuannya, goalnya dapat. Tapi tidak melewati batas regulator tadi. Ya, itu yang mungkin beda dengan industri lain gitu ya. Kita tetap punya batasan sih sebetulnya. Gitu yang tidak boleh dilanggar ya pastinya. Ya. Wah, menarik nih. Nanti Mas Atar bisa tambahkan ya. Tapi saya mau ambil benang merahnya di sini gitu, bahwa kita berbicara tentang kata kuncinya tadi adalah incremental. Berbicara tentang incremental itu kan kita bicara nggak bisa contoh nih kayak kita bangun rumah sekarang gitu. Value dari rumah itu kan rumahnya jadi kan, gitu kan. Incrementalnya menunggu rumah itu jadi baru kita merasakan value-nya gitu. Nah, itu yang mungkin pembedanya dari sisi agile gitu. Di mana akan sangat memberikan dampak gitu yang lebih besar ke customer-nya gitu, ke siapapun itu, stakeholder-nya gitu. Kalau dia ngelihat value-nya tuh dari kecil udah kelihatan gitu loh. Gitu kan, udah kelihatan. Jadi pada saat incremental itu bukan 0-100 gitu loh. 0 nggak ada nggak ada value, tiba-tiba 100% ada value, tapi incremental value-nya kelihatan. Coba gimana pandangannya Mas Atar? Kalau saya punya teori mengenai incremental delivery. Mbak Tika juga pernah kerja di multi-finance. Saya punya teori sih. Bahwa yang namanya agile itu seperti kita mau beli barang, beli rumah. Kalau di rumah, hard cash atau KPR? Yang ringan. Kalau yang ringan, ya KPR ya. KPR. Gitu. Kenapa? Kenapa kita sebut ringan? Karena dengan uang yang nggak senilai harga rumah, kita dapat value-nya. So, agile delivery itu incremental. Kita bayar DP, let's say 30%, kita udah dapat rumah. Udah bisa menikmati rumah. Tapi kalau hard cash, saya mungkin nabung selama 10 tahun, saya sudah tua, baru saya bisa menerima value dari rumah tersebut. Jadi incremental value di agile sebenarnya basically sama dengan ketika kita beli barang secara kredit. Kita bayar DP, value kita terima, kita bayar apanya? Cicilannya. Nah, itu aja prinsip pertama Pak Ihsan dan Mbak Tika. Adalah our highest priority adalah not project on scope, not project on time, not project on budget, tapi to satisfy customer. Bagaimana caranya? Ada juga di aja prinsip pertama. Through early and continuous delivery of valuable software. Kata-kata terakhir itu sangat menentukan. Through early adalah bayar DP, ya kan? Continue delivery adalah cicilan. Kalau bahasa startupnya, early delivery itu adalah MVP-nya. MVP-nya, Dengan MVP kan kita dapat memberikan value kepada user. Sisanya kita continue delivery, nambahin fitur-fitur. Jadi incremental itu sebenarnya salah satu konsep value delivery dari si Agile. Plus iteratif juga sebenarnya. Karena dari kita deliver, kita juga perlu iteratkan apabila ada feedback dari situ. Itu mungkin salah satu benang merah juga yang saya temukan ketika, karena saya pernah project bareng juga dengan Mbak Tika di kantor lamanya. Terus saya coba kan di sana juga kita perlu approach top management, which is mindsetnya sudah agile. Dari 2-3 direksi yang saya kenal, dikenalin Mbak Tika, itu mindsetnya sudah agile gitu. Saya coba mencari bahasa yang sama dengan bisnis mereka. Sampai akhirnya saya sampaikan ke CFO-nya, Agile itu sendiri adalah bisnisnya perusahaan Anda. Anda menawarkan kredit kan? Biar apa? Biar ringan kan orang beli rumah, beli mobil, beli apapun itu. So kredit itu pada dasarnya adalah early delivery of valuable software. Gitu. Nah ini menarik nih, kita bicara tentang dari satu organisasi gitu ya, satu perusahaan ke perusahaan lain, itu kan beda-beda gitu ya. Mungkin menurut Mbak Tika ada yang wah ini udah enak nih gitu ya. Yang satu lagi, aduh, boro-boro ngomongin tentang tentang agile ya, mindsetnya aja gitu belum ada gitu. Artinya kan ada kontinuum gitu atau ada development. Yang mungkin menariknya sampai sekarang sih aku belum nemuin ya bahwa ada satu studi yang membahas tentang maturitas dari aplikasi atau implementasi dari Agile ini di satu organisasi gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita gini deh,
misalnya kita belum ngerasa belum bisa di satu skill tertentu gitu, kan kita pasti ke training dong gitu. Tapi biasanya ke pelatihan maupun training itu kan paketnya dibundle kan, gitu. Maksudnya di ini ya udah. Pada saat kita lihat, oh ini saya udah tahu yang ini nih pakai ini nih, bagian ini saya udah tahu, yang ini mungkin belum gitu. Nah, untuk bisa masuk ke porsi yang mana kita mau kita develop kan kita mesti melakukan assessment kan terhadap diri kita kan. Oh enggak, saya yang ini udah bisa, ini aja yang saya butuhin gitu. Sama juga dengan organisasi gitu. Nah sekarang mungkin tantangannya adalah bagaimana cara mengukur tingkat gitu loh. Maksudnya sebutlah seberapa efektif Agile tersebut diterapkan di organisasi tersebut. Jadi suatu saat nih misalnya Mbak Tika gitu ya mau lihat bahwa wah ini kelihatannya nih dugaan saya ada di level 3 nih gitu. Tinggal mungkin orang yang melihat Bapak Ibu senior manajemen nantinya mau kemana nih gitu, mau di level yang mana nih gitu. Nah disitulah nanti bisa kita isi gapnya. Jadi tidak harus dari awal sama sekali. Atau mungkin sebaliknya, kalau misalnya mungkin napasnya masih pendek gitu, jangan dikasih stroke yang panjang gitu ya untuk berenang gitu ya. Stroke-nya pendek-pendek aja dulu gitu kan benar. Di level 1 aja dulu. Tapi penting untuk mengetahui keberadaan mereka. Nah, ini mudah-mudahan nih di dalam studi-studi berikutnya saya dengan Mas Atar sudah tentu bantuan dari teman-teman Agile Nation gitu loh. Untuk membentuk satu framework gitu loh. Gimana sih untuk mengetahui keberadaan bahwa so far kami sudah sampai di level efektivitas yang ini, tingkat maturitas kami segini. Gitu. So kami mau menuju ke level yang sana, gitu. Sehingga inilah gap yang mesti kami isi. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti bantuan dari Mbak Tika juga, Mas Antar juga. Gitu. Kayak belum ada di maturity level Agile. Gitu, atau kalau Agile Nation ada yang tahu boleh tulis di komen ya. Silakan. Karena Agile tuh memang kan lebih ke arah working software over comprehensive documentation. Jadi begituan nggak dipikirin ya. Mungkin dengan skill set Mbak Tika sebagai konsultan kan jago beginian ya. Nanti mungkin bisa kolaborasi nih kita nih. Jangan sampai gini ya, kayak misalnya kita masuk ke rumah makan Padang gitu ya. Semuanya dikeluarin gitu, tapi kita bingung nih kita mau makan yang mana gitu kan. Padahal mungkin di abis buka puasa jangan makan yang tunjang dulu deh, jangan makan kari-kari dulu gitu ya. Nah, pandangannya Mbak Tika sebagai practitioners nih gimana nih gitu. Jadi kalau nemuin satu kondisi bahwa wah ini boro-boro napas panjang nih, napas pendek aja belum sampai nih. Ini gimana tuh? Ya, ini pendapat saya ya Pak ya. Oh iya dong. Belum ada teorinya kan. Level of maturity itu memang belum ya topik menarik tuh. Kita belum berpikir untuk mengukur ke sana gitu ya. Karena balik lagi Agile tadi kan mindset, gimana cara kita mengukur mindset gitu kan belum ada. Cuma kalau dari experience sih saya lihat untuk saya tahu ini udah mature atau belum. Pasti kelihatan dari direction dari top management. Pertama itu. Menarik. Top management directionnya kelihatan. Direktifnya kelihatan ya gitu. Oke. Apakah mindset Agile ini sudah tidak ada sama sekali atau bibit-bibitnya ada atau sudah terexposure full tadi seperti kata Mas Atar kan atau sebagian. Yang sebagian udah direksinya sebagian belum misal ya contoh. Nah, dari situ dulu dilihat. Kemudian kedua saya pasti melihat dari working level ini selama ini dalam pengerjaan project-projectnya seperti apa. Mereka guideline SOP yang mereka jalankan lebih ke arah mana? Pasti kan kelihatan. Oh ini memang mereka lebih majority lebih ke waterfall atau lebih ke cara-cara konvensional gitu ya. Dari situ juga terlihat gitu ya. Nah itu mungkin itu jawaban untuk identifikasi dulu. Nah, tapi kalau kita tanya, ngukur gimana nih, udah efektif atau belum ketika kita apply gitu. Yang namanya pengukuran pasti kan ada indikatornya. Nah, kalau saya lihat indikatornya itu harus dari objektif company mau menjalankan Agile. Objektifnya apa nih? Misalnya, objektifnya saya mau achieve 3 company strategik saya. Menjadi nomor 1 di mana gitu ya. Terus misalnya mengembangkan produk tertentu gitu. Itu kan company strategik ya misalnya. Kemudian yang ketiga mau meleverage machine learning misalnya gitu ya. Nah, dari situ itu sebagai pengukuran apakah kamu sudah mengimplementasikan mekanisme yang benar itu ya. Apakah misal dia mau jalankan dengan salah satu framework di Agile, berarti kan mindsetnya dulu. Diukur kamu udah mencapai 3 strategic company-mu atau belum nih objektifnya gitu ya.
Balik lagi. Tapi jangan serta-merta, oh saya belum jadi nomor 1 jadi gagal gitu. Enggak, yang tadi kan disebut juga incremental kan ya, ke arah sana dan iteratif gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat progresnya tuh baik nih, increase nih secara katakanlah secara performance salesnya baik nih, increase. Ya bisa dibilang cara kita menerapkan agile juga sudah efektif berarti dong, karena objektifnya sudah dapat gitu ya. Apakah sempurna? Belum tentu kan? Belum tentu sempurna, tapi at least sudah mengarah ke tujuan gitu. Tapi kalau kita lihat ketika perjalanan, jangankan mengarah ke tujuan, indikator-indikator awalnya aja tidak tercapai gitu ya. Oh berarti memang masih perlu belajar nih, masih perlu effort untuk menjalankannya gitu. Berarti secara efektivitas mungkin belum gitu ya. Bukan gagal tapi belum kalau agile mungkin ya. Ya, seperti itu sih kalau dari saya. Nah kalau misalnya di Agile Indonesia sendiri, gimana tuh Mas Atar? Apakah ada kayak mungkin kayak flashcard-nya gitu ya, atau mungkin unwritten rules yang common gitu yang kita bilang bahwa untuk bisa ke sana ini aja dulu gitu. Kalau framework serasa nggak ada. Nggak ada ya? Tapi unwritten rules sebenarnya ada sih. Unwritten rules ada? Unwritten rules ada. Tadi mungkin Mbak Tika sudah sharing juga, dia mengutamakan value pertama dari Agile Manifesto, individual and interaction of a process and tools. Jadi dia ini gerilya dulu nih ke top management. Karena memang, again, Agile process itu memang bisa top down maupun bottom up. Tapi dari pengalaman mungkin bottom up itu lebih ke arah ideation-nya. Gitu. Dan teamwork-nya. Tapi untuk set the stage itu perlu tone of the top sih. Agak susah kalau enggak. Gitu, karena nggak nyambung. Gitu. Jadi saya rasa unwritten rules-nya lebih ke arah approach ke top management. Terus menyamakan frekuensi mengenai Agile itu apa. Karena again, pemahaman Agile di top management bisa beda-beda. Ada yang bilang, udah gue nggak peduli Agile itu apa, yang penting kerjaan cepet. Sebenarnya nggak kayak gitu kan. Agile itu bisa cepat karena environment-nya mendukung kecepatan. Gitu. Misalnya birokrasi jadi lebih gampang, decision making-nya nggak bertele-tele, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sih yang perlu ditumbuhkan. Kalau hanya cepat-cepat saja tapi surrounding-nya nggak mendukung kecepatan, ya sama aja bohong. Gitu. Nah ini menarik nih, artinya untuk bisa menjadi quote-unquote agilist, jangan dikasih standar praktisnya itu dulu ya, Project Management Institute dulu ya. Nih baca gitu, jangan ya. Justru ngedapetin insight-nya dulu gitu ya. Saya punya teori juga nih Pak Ihsan. Dan saya suka melihat banyak orang-orang mulai Agile dari baca Scrum Guide. Ini teori saya mengatakan that's completely wrong. And you can argue with me ya. Controversial. Gitu. Don't start with Scrum Guide. Scrum Guide itu hanya mengajarkan aturan. Gitu. Scrum itu ada 3 peran loh. Ada 5 event dan 3 artifact. Itu benar semua. Tapi itu yang juga membuat makin parah baca Scrum Guide. Di situ di akhir Scrum Guide ada kata-kata dari Jeff Sutherland, which is dia creator dari Scrum. Dia juga co-author dari Agile Manifesto mengatakan kalau menggunakan salah satu dari ini saja, Anda belum mencapai yang namanya Scrum. Jadi either pakai semuanya, then you will achieve Scrum, atau ya nggak sama sekali. Menurut saya ini kontroversial. Kenapa? Karena Agile itu kan fleksibel. So are we going to achieve agility atau Scrum Guide? Gitu. Kalau saya pernah dikasih sama klien, kalau lu tar orangnya itu adalah ke esensi. Nah, saya memang cari ke esensi gitu. Nah, Scrum Guide baik lagi itu isinya peraturan-peraturannya. Scrum Master mesti ngapain, PO ngapain, developers ngapain, dan event-eventnya. Tapi kalau kita menggunakan Scrum Guide itu taruh di suatu perusahaan yang gede, itu akan messy. Karena udah ada komponen-komponen existing di perusahaan yang nggak bisa mendukung Scrum Framework. Simpelnya apa? Di perusahaan ada project manager. Di Scrum Guide ada nggak PM? Nggak ada. Itu gimana tuh? Ya kan? Decision making di perusahaan nggak bisa satu orang, product owner. Ya kan? Terus bagaimana kalau decision making-nya lebih dari satu orang? Daily stand up, kalau kita sertifikasi PSM 1, ditanya tuh,
Durasi daily stand up berapa menit? 15 menit jawabannya. Nah sekarang kalau kita melakukan daily stand up di suatu perusahaan, terus 15 menit berakhir, mau kita cut aja. Padahal daily stand up di awal-awal itu menciptakan team building dan menciptakan komunikasi. Terus kita cut, enak nggak kalau komunikasi di-cut? Nggak enak kan? Nah, itu permasalahan. Sorry, meeting selesai gitu 15 menit. Iya. Permasalahan adalah orang-orang yang mindset-nya belum agile, memulai aja dengan Scrum Guide. Mess up semuanya. So berarti mulailah itu dari mindset dulu gitu. Dari mindset. Dari pemahaman. Insight-nya dulu dapat ya gitu. Tuh, baca Agile Manifesto. 4 value itu. Kuncinya ada di situ dan 12 prinsipal dari Agile. Gitu. Dan jangan berhenti baca Scrum Guide, itu masih ada puluhan bahkan ratusan buku mengenai Agile. Itu yang akan lebih kepake untuk implementasi. Gitu. Tapi you can argue with me ya, teman-teman Agile Nation. Please ya. Nanti kita undang di podcast juga nih. Gitu. Satu lagi mungkin tambahan. Sebelum ke Pak Ihsan, Mbak Tika. Saya tadi pagi kepikiran buka Scrum Guide. Ada kata-kata software nggak sih di Scrum Guide? Karena selama ini Agile atau Scrum identik dengan IT kan, atau software development. Saya Ctrl F. Enggak tuh. Nggak ada. Saya nggak nemu. Nggak ada kata-kata software. Produk ada. Produk ada. Dan bahkan di pembukaannya oleh Jeff Sutherland, beyond IT. Nah, orang-orang kadang-kadang mainnya nggak jauh Pak Ihsan. Bacanya hanya 3 peran, 5 event, 3 artifact. Padahal di depannya katakan oleh Jeff Sutherland, Scrum itu beyond software development. Wah, ini menarik nih. Nah, harapannya nih di sesi-sesi kita yang berikutnya nih Agile Nation, kenapa kita menghadirkan dari 2 perspektif yang berbeda, satu praktisi, ya, satu lagi dari sisi akademisi. Karena gini, konsepnya sebagai seorang praktisi yang murtad menjadi akademisi, itu adalah bagi akademisi keluar teori-teori berbagai macam, gitu. Tapi apakah itu bisa dipraktekkan kita nggak tahu, gitu. Ya. Tapi di satu sisi, praktisi mungkin kita melakukan ini dengan baik semua. Tapi kenapa kita melakukan itu kita nggak tahu, gitu ya. Nah, dengan adanya podcast ini, kita akan mencoba membangun benang merahnya nih. Balance ya Pak Ihsan. Balance dong, pastinya ya. Gitu. Mungkin mau nanya nih ke Mbak Tika. Tadi kan Pak Ihsan menyampaikan bahwa ini kan female project manager. Yes. One of kind gitu ya. Ya, one of kind. Mungkin boleh sharing nih Mbak Tika ke teman-teman Agile Nation yang terutama dari female juga gitu ya. Bagi waktunya bagaimana? You have family, right? Ya. Tough question juga. Ya. Ya itu sepertinya masalah yang jadi common issue ya untuk para perempuan yang berkarir ya. Ada yang sudah berkeluarga, kemudian harus membagi waktu. Apalagi profesi seorang PM itu kan butuh dedikasi juga ya ke pekerjaannya gitu ya. Kalau enggak nih nanti project gimana nih jalannya gitu. Nah, Agile jawabannya loh. Jadi intinya kita juga harus fleksibel. Kalau cara saya sih ya, kita juga harus fleksibel. Kita perlu melihat kapan timing yang tepat keluarga harus diutamakan di case itu ya. Kapan waktu yang tepat projectnya kalau nggak dijagain dan saat itu saya nggak dedicate ke sana, kebakaran nih, impact-nya jauh kemana-mana. Nah, contoh simpel lah, anak saya ada PR gitu. Kalau saya nggak pulang cepat, PR-nya nggak bisa dikerjain. Tapi kalau saya pulang, nanti project-nya berantakan. Nah, perlu diukur. PR kan? Oh, PR ya? Oke, yaudah kerjakan sebisamu PR. Nah, tapi ada masa di mana ujian umum nih misalnya, ya ulangan ujian gitu. Dari satu sisi, project-nya bisa kita kontrol online misal. Oh, berarti ya anak harus dimenangin gitu ya, karena ujian gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi memang itu hanya contoh simpel aja. Utamanya ya flexibility. Kita sendiri juga harus punya, harus bisa bergerak lincah dan fleksibel gitu ya dalam memilih waktu yang tepat, mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa ngalah ya. Tapi nggak selalu melulu jangan monoton ini terus yang menang kan. Pasti kan harus gantian gitu. Ya, seperti itu. Dan challenge berikutnya adalah suami saya selalu bilang, kamu bekerja di dunia laki-laki katanya. Jadi tadi Pak Ihsan bilang. Jadi harus
strong pastinya ya. Ya kita perempuan tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga punya capability yang sama baiknya gitu ya. Tidak hanya mindset kita merasa kita sama baiknya, tapi kita juga harus memupuk investasi leher ke atas. Leher ke atas artinya ya knowledge-nya kita bangun. Secara community juga kita perlu masuk untuk tahu yang the latest information, perspektif orang-orang kan beda-beda juga gitu. Kita harus open mindset kita juga gitu. Dan seiring waktu ya, saya percaya capability kita akan juga bisa dipandang dengan baik ya di sekeliling kita. Itu sih. Menarik nih. Ini mumpung masih dekat dengan tanggal 21 April kemarin ya. Kayaknya nih Mbak Tika ini contoh konkret dari apa ya, keberadaan Kartini masa kini nih, ya tanggal 21 April kemarin kan ya gitu ya. Jadi Agile Nation ya harus bisa mencontoh Mbak Tika nih ya sebagai seorang professional project manager dan juga apa namanya wanita nih ya, gitu. Okay. Nah, karena mungkin waktu juga terbatas nih, kita pengen dengar juga dari Mbak Tika. Pasti banyak Agile Nation yang mungkin bergabungnya masih malu-malu gitu ya. Mungkin karena ngelihat, wah Mas Atar kelihatannya ini banget ya, talkative gitu ya, keren banget gitu. Tiba-tiba ada Muhammad Iksan masuk, udah rambutnya ubanan apa segala macam gitu. Untuk mereka, yang terutama tuh Agile Nation dan juga non-Agile Nation, apa sih cooking resep yang menurut Mbak Tika tuh practical one gitu untuk menjadi seorang project manager kayak Mbak Tika? Good question. Mesti ngapain aja tuh gitu kan? Kayaknya the most difficult question yang ini nih. Pertanyaan pamungkas ini Pak Iksan ini. Harus apa? Yang pasti nggak harus dapat hard experience yang nggak harus terdampar ya. Dia kan yang ubanan yang nggak punya rambut yang dapat experience difficult itu. Ya, yang pasti ya kita ya perlu ada balancing antara kita baca teorinya, tapi kita juga perlu mempraktekkan di kehidupan sehari-hari ya, di pekerjaan kita gitu ya. Dan apalagi dengan Agile ini ya kita harus open minded juga. Ketika kita mempercayai sesuatu, oh yang benar tuh theoretical project management ini seperti ini gitu. Nanti dulu apakah betul bisa achieve value dan goal-nya dengan cara ini gitu ya. Jadi harus open mindset-nya juga gitu ya. Kita lihat, oh ini ada cara berbeda nih untuk menjalankan atau mencapai goal yang sama, tapi value-nya bisa sedikit demi sedikit saya dapetin secara incremental gitu misalnya. Nah jadi kuncinya mungkin keyword-nya adalah open mindset-nya, balance antara kita lihat theoretical dan balance antara pekerjaan kita sehari-hari kita aplikasikan juga gitu. Maaf saya potong. Experience over certificate atau certificate over experience? Menarik sulit nih. Versinya Mbak Tika loh aja nih ya. Experience ya. Wise answer. Yeah. Mau namain juga karena kata expert berasal dari kata experience. Jadi wise answer. Berarti tantangan utama dari Agile Nation yang mau jadi project manager itu membutuhkan mentor-mentor kayak beliau, gitu. Karena tanpa ada mentor-mentor ini kayaknya susah ya. Iya. Ada pesan. Jadi Agile Nation nih beruntung bisa masuk atau bisa berada di komunitas seperti Agile Nation karena isinya mentor-mentor seperti Mbak Tika ya, yang yang memang udah jemplung gitu di dalam ya. Kalau saya mungkin yang udah murtad gitu ya. Maksudnya udah pernah dipraktisi sebelumnya dan ke arah akademisi. Mungkin pamungkas nih dari Mas Atar nih. Mungkin sekaligus pertanyaan penutup ya. Karena tadi Mbak Tika sudah pernah di SI, System Integrator atau vendor, ada pernah di user juga, sekarang konsultan. Nah ini suka jadi pertanyaan. Kalau saya dulu di vendor, Pak Iksan ya, Mbak Tika, kita selalu bilang, anaknya kerja di user, tinggal jadi vendor. Gitu. Nah, di antara tiga ini, pro konsinya apa? Pro konsinya ya? Waduh.
mungkin saya berangkat dari yang end user dan consulting aja dulu ya. Karena kan antara vendor dengan consulting mirip-mirip, meskipun ada bedanya. Yeah. Kalau di end user pro-nya adalah kita tuh, kalau saya pribadi tuh kita bisa menempatkan bahwa bisnis ini milik saya. Gitu. Ini ibaratnya kayak rumah kedua saya nih. Ini saya akan totalitas nih untuk mendeliver sesuatu gitu ya. Meskipun jadi konsultan juga totalitas ya. Tapi feels-nya beda. Ini bisnis milik saya nih. Nah, itu pro-nya ya. Jadi sense of belonging-nya lebih kebangun ketika kita bekerja sebagai end user. Nah, cons-nya mungkin lebih ke kalau orangnya seperti saya dan seperti Mas Atar, seperti Pak Iksan gitu ya, yang kalau ada yang nggak benar kayaknya gemes gitu ya, atau sering bukan cuma hal yang mungkin kurang tepat, tapi juga suka berinovatif gitu ya, berinovasi. Ada batasan-batasannya gitu, karena kalau jadi end user kan kita punya role-nya sendiri, BA-nya juga jelas gitu ya, jadi ada batasan-batasan kita untuk lebih mengeksplorasi diri tuh kayaknya ada sedikit limitation gitu, kalau dari pemahaman saya ya. Tapi ya enaknya ini bisnis saya, kamu bisa totalitas di partmu dan role-mu gitu. Nah, kalau sebagai konsultan, kiblatnya adalah value creation sebetulnya. Regardless kliennya siapa. Siapapun kliennya pasti tetap kita maunya adalah mendeliver value. Jadi kayak ibaratnya punya banyak rumah gitu kan. Bukan nggak setia ya. Bukan nggak setia. Tapi kayak saat ini saya lagi sebagai consulting A gitu. Nah, nanti kalau proyeknya udah selesai, saya sebagai consultingnya company B gitu. Jadi lebih dinamis gitu untuk bergerak. Cuma memang secara kalau kita mau berinovasi dan sebagainya itu lebih bebas. Ada project ataupun nggak ada project, kita bisa tulis artikel, kita bisa create some solution paper gitu ya. Seperti itu lebih bisa mengekspor yang kita inginkan gitu ya dalam suatu industri. Nah, vendor terakhir nih Mas Atar. Vendor ini nggak enaknya adalah kadang-kadang kalau di project ada dua, konsultan dan vendor. Vendor kayak yang dipecutin gitu, kerja gitu. Vendor tuh paling nggak enak. SI itu mungkin bukan paling nggak enak ya, tapi cons-nya itu gitu. Kadang-kadang jadi ada dua bos, end user dan si konsultannya gitu kan. Tapi pro-nya adalah banyak sekali ilmu yang bisa didapat ketika kita bekerja di SI. Karena kadang-kadang hal yang nggak make sense pun kita kerjain karena diperintahkan. Dari situ kita bisa ngerjain banyak hal dan punya knowledge yang banyak, punya skill yang lebih tajam juga. Jadi programmer, bayangkan kalau saya 10 tahun tetap jadi programmer di SI itu, saya mungkin codingnya sekarang merem kali udah nggak buka mata lagi. Dia udah benar bisa mendevelop skill dengan baik gitu ya. Kayak di lab aja tuh kalau misalnya SI ya berarti kan bisa meramu segala macam, hasilnya kayak gimana ya kelihatan di situ ya. Tapi diskusi ini menarik ya. Jadi back to circle one ya. Jadi kita mulai dengan cerita Mbak Tika di Medan. Diakhiri juga dengan cerita Mbak Tika sebagai programmer atau bekerja ketika jadi SI gitu ya. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement mungkin dari Pak Ihsan dan Mbak Tika gitu. Silakan buat Agile Nation. Mungkin saya dulu kali ya. Jadi Agile Nation ya, kalau apa yang kita dengar tadi dari Mbak Tika ini adalah yang pertama, in order to get there gitu sebagai seorang project manager, ya memang harus berangkat dari experience gitu ya. Memang harus dari bekerja dulu yang nanti akan di-equip dengan mungkin ilmu yang punya atau menentukan kualifikasi tertentu gitu. Terus yang kedua, saya melihat di sini bahwa eagerness untuk learning-nya Mbak Tika ini luar biasa gitu ya. Terlepas beliau juga dulu salah satu dari mahasiswa saya dan to be frank, one of the best gitu ya. Saya recall sekarang, dia adalah salah waktu itu yang pernah dapat nilai sekian. Dan yang paling saya lihat di sini adalah nurturing ourselves ya. Nurturing ourselves tidak hanya dari experience-nya gitu, tapi juga dari itu tadi, belajar yang kita dapetin. Tidak hanya harus dari buku, dari komunitas, dari siapapun yang memang, atau mungkin dari pekerjaannya sendiri gitu ya, dari project-nya yang memang mendukung kita untuk mengembangkan kemampuan kita.
Itu kata saya. Kalau Mbak Tika bilang gimana? Kalau saya mungkin ya pesan pertama, nilai saya jangan diralat. Oke. Jadi mungkin saya punya pesan-pesan juga untuk Agile Nation ataupun yang non Agile Nation. Ya kalau kita punya tujuan ya kita harus semaksimal mungkin mencapai tujuan kita gitu ya. Ketika kamu merasa saya nggak cocok nih jadi PM karena saya mungkin introvert, nggak bisa communicate, saya biasanya orang di balik layar, programmer gitu ya. Stereotip itu sebaiknya sedikit demi sedikit mungkin bisa dihilangkan gitu ya. Kita tetap fokus pada tujuan kita, coba join di community seperti Agile Indonesia salah satunya, kemudian ya keep practicing, ya experience itu nomor 1. Ya jangan malu-malu untuk sharing pengalamannya gitu ya, karena banyak mentor-mentor baik teman-teman gabung di community ataupun ya dari bisa komen-komen di YouTube juga dan sebagainya, ya itu salah satu cara kita untuk bertukar pikiran bersama gitu ya, supaya kita bisa dapat hasilnya dengan lebih cepat gitu ya dan lebih baik. Itu sih dari saya. Ya. Oke, makasih closing statement dari Pak Ihsan, dari Mbak Tika. Pak Agile Nation sudah berakhir podcastnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan bertemu kembali di podcast seri berikutnya. Terima kasih Agile Nation.